warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Siregar. Saya mahasiswi Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan melakukan konseling gizi di mana pasien saya menderita underweight yang disebabkan oleh asupan makan yang kurang. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan video konseling gizi saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Mbak. Iya Mbak, makasih. Akan duduk, Mbak. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Perkenalkan, Mbak, nama saya Sania Siregar. Saya di sini ahli gizi dari Klinik Kunciran. Ini maaf dengan Mbak siapa ya? Nama saya Nisa Mbak. Oh iya, Mbak Nisa. Apa ada yang bisa saya bantu, Mbak? Gini Mbak, saya bermasalah dengan berat badan saya yang kurang ideal. Jadi saya disarankan dengan teman saya untuk ke klinik badan bertumbuh Mbak. Oh gitu, Mbak. Jadi tujuan kita di sini untuk membahas dan menyelesaikan masalah dari yang Mbak hadapi bersama-sama ya, Mbak Iya, ya. Mbak. Sebelumnya apa Mbak pernah melakukan pengukuran berat badan, Mbak? Waktu seminggu yang lalu sih berat badan saya 45 kilo Mbak. Oh, kalau tinggi badan, Mbak? Tinggi badan saya kurang tahu dan lupa juga. Lupa juga ya. Kalau begitu, mari kita lakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan terlebih dahulu ya, Mbak ya. Iya. Oh ya, Mbak, yang pertama kita akan melakukan pengukuran berat badan terlebih dahulu ya, Mbak ya. Baik, Mbak. Sebelumnya Mbak mengantongi benda-benda berat seperti kunci motor, HP atau lain sebagainya, Mbak? Nggak ada sih Mbak. Oh, nggak ada. Jadi Mbak boleh naik, Mbak. Baik Mbak. Pandangan lurus ke depan ya, Mbak, tangan berada di samping. Untuk berat badannya Mbak Nisa 45 kg ya, Mbak. Iya Mbak. Oke, kita beralih ke pengukuran tinggi badan ya, Mbak ya. Baik Mbak. Untuk pengukuran tinggi badan enggak benar. Kakinya agak rapat ke tembok, Mbak. Pandangan lurus ke depan. Untuk tinggi badannya Mbak Nisa 155 cm ya. Mari Mbak, duduk kembali. Iya. Mbak Ica, di sini didapat bahwa berat badan Mbak Ica 45 kg dan tinggi badan Mbak Ica 155 cm. Nah, untuk mengetahui apakah berat badan Mbak Ica ideal atau tidak, kita bisa menggunakan pengukuran indeks massa tubuh atau yang biasa kita sebut dengan IMT. Caranya gimana Mbak? Kalau Mbak belum tahu apa itu IMT, Mbak bisa lihat perhitungan yang sudah saya sediakan. Di sini didapat perhitungan Mbak Ica, yaitu perhitungan IMT Mbak Ica 18,73 kg per meter kuadrat, di mana hasil ini menunjukkan bahwa Mbak termasuk kategori berat badan kurang atau underweight. Oh, kenapa ya Mbak? Berat badan saya kok bisa tidak ideal? Untuk faktor berat badan underweight itu bisa karena kurangnya asupan makan, faktor genetik, faktor usia, gaya hidup, dan bisa juga karena infeksi, Mbak. Kalau begitu, bagaimana ya Mbak saya mengetahui faktor dari penyebab saya underweight? Pertanyaan yang bagus, Mbak. Jadi di sini saya akan melakukan food recall 24 jam yang bertujuan untuk mengetahui apakah asupan makan Mbak itu termasuk kurang atau berlebih. Jika wawancaranya dimulai pukul 7.30, berarti saya akan melakukan recall makan Mbak di waktu 7.30 pagi kemarin. Baik Mbak, dari jam 7.30 kemarin saya juga belum sarapan. Dimulai saya makan itu dari siang jam 10. Dari 10 pagi Ya, 10 pagi. 10 pagi itu Mbak mengonsumsi apa tuh, Mbak? Mengonsumsi nasi sih, Nasi dengan dengan lauk pauk seperti ayam atau sayur. ayam. Untuk ayamnya ayam apa? Ayam negeri saya Ayam digoreng gitu ya, Mbak? digorengnya. Ayam goreng tapi Mbak. Untuk sayurnya? Sayurnya biasa sop, kalau enggak sayur asem. Untuk kemarin Mbak Kemarin itu ya sayur asem. sayur asem ya. Sayur asem. Ada tambah lagi Mbak untuk makannya? Jam Udah. 10. Udah, berarti nasi, ayam goreng sama sayur asem.
Untuk minumnya? Minumnya saya air putih. Air putih. Untuk setelah di jam 10, Mbak makan jam berapa gitu? Waktu jam 2 siang. Jam 2 siang berarti jam 14.00 ya Mbak ya. Itu Iya. Mbak makan apa Mbak? Makan mie instan. Mie instan. Mie instannya goreng atau kuah? Kuah. Kuah ya. Kuah. Untuk ada tambahan lagi Mbak di mie-nya apa? Pakai sawi? Iya, saya pakai telur sih. Kalau pakai sayuran enggak. Telurnya telur cepok. Telur rebus. Oh, telur rebus. Untuk minumnya Mbak? Minumnya tetap air putih dingin. Untuk di jam berikutnya? Jam berikutnya paling saya tuh sekitar jam 9 malam makan lagi. Jam Cuman 9. iya. Cuman seperti kayak makan selingan aja sih, bakso. Baksonya satu mangkok habis Mbak? Satu mangkok habis. Habis sendiri ya? Satu mangkok. Nah untuk di jam berikutnya Mbak? Enggak sih. Oh ya berarti Mbak terakhir makan jam 9 malam yaitu bakso. Lalu sebelum di jam 7.30 pagi hari ini apa Mbak ada mengkonsumsi sesuatu? Enggak sih, Mbak. Nggak ada, berarti benar-benar Mbak air putih nggak ada Mbak? Air putih ya. Air putih jam berapa tuh Mbak? Jam sekitar jam 7-an. Jam 7 ya. Nanti sebelum kesini Mbak minum air putih dulu ya Mbak ya? Iya. Nah saya ulang kembali ya Mbak ya, untuk 7.30 kemarin Mbak nggak sarapan, dimulai makan jam 10 pagi, yaitu nasi, ayam goreng, sayur asem, dan minumnya air putih. Selanjutnya di jam 2 siang Mbak makan mie instan kuah, telur rebus, dan air putih. Lalu untuk di jam 9 malam Mbak mengkonsumsi bakso satu mangkok. Lalu tadi pagi Mbak mengkonsumsi air putih. Nah untuk untuk nasinya Mbak ngambilnya berapa centong Mbak? Dua Centong. Centongnya yang ini apa yang ini Mbak? yang ini. Yang ini. Kalau ayam gorengnya nih Mbak, ayam gorengnya Mbaknya makan bagian apa nih Mbak? Bagian paha sih. Paha ya. Untuk ayam gorengnya biasanya yang mana Mbak? Kemarin Mbak makan yang mana? Yang ini, Mbak. Untuk sayur asemnya Mbak makai apa, mengambilnya makai sendok sayur apa gimana Mbak? Sendok sayur, cuman saya airnya aja sih biasanya. Oh airnya doang ya kuahnya, nggak pakai itunya Mbak? Nggak Bisa. pakai. Oh, untuk sendok sayurnya semana nih Mbak? Yang kecil ini, Mbak. Oke. Air putihnya berapa gelas Mbak? Segelas aja sih. 1 gelas ya. Lalu untuk mie instannya Mbak berapa bungkus Mbak? Satu bungkus ya. Bungkus. Untuk telurnya Telurnya satu aja. 1 butir Mbak? 1 butir. Untuk air putihnya Air putih ya 12-an. 12 ya. Lalu untuk baksonya itu isinya ada apa aja Mbak? Isinya cuman bakso kosongan aja sih, nggak pakai sayur atau mie. Oh bakso sama kuahnya aja Mbak? Iya. Oh kenapa tuh Mbak? Saya nggak suka sayur. Oh nggak suka ya. Untuk air putihnya di jam 7 tadi berapa gelas Mbak? 1 gelas. 11 ya. Nah, jadi di sini sudah saya dapat hasil recall 24 jam Mbak dimulai dari jam 10 pagi, yaitu nasi sebanyak 2 centong, ayam goreng ukuran paha, sayur asem satu centong sayur, air putihnya 1 gelas. Untuk jam 2 siang Mbak makan mie instan kuah 1 bungkus, telur rebusnya 1 butir, air putihnya 12. Dan untuk di jam 9 malam Mbak Ica makan bakso 1 mangkok, isinya cuman bakso dan kuah aja yang Mbak ya. Lalu untuk di jam 7 pagi tadi Mbak hanya minum air putih sebanyak 1 gelas. Jadi setelah
ya Mbak, saya hitung dulu. Nah, jadi di sini asupan makan Mbak tuh termasuk kategori defisit berat, di mana energinya juga defisit berat, proteinnya defisit berat, lemaknya defisit berat, karbohidratnya juga defisit berat. Nah, Mbak Ica, jadi bisa dilihat ya, kalau misalnya masalah berat badan Mbak Ica itu dari asupan makan Mbak Ica. Iya sih Mbak, emang saya juga jarang makan, kalau makan juga cuma semau saya. Oh, berarti emang dari asupan makan Mbak aja ya. Kalau masalah lain selain jarang makan tadi ada nggak Mbak? Nggak ada sih Mbak, keluarga saya juga normal-normal aja berat badannya, cuma saya aja yang kurus. Oh begitu Mbak. Kalau misalnya di rumah aktivitas sehari-hari Mbak Ica ngapain aja nih Mbak? Cuma bantu-bantu mama saya seperti mengerjakan pekerjaan rumah, ngepel, nyapu gitu aja sih Mbak. Oh berarti emang bener ya kalau faktor Mbak Ica itu cuman hanya dari asupan makan yang kurang aja. Oh gitu ya Mbak. Baik Mbak, di sini kan Mbak Ica underweight atau berat badannya kurang. Nah, kira-kira Mbak Ica bisa nggak nih merubah kebiasaan makan Mbak Ica supaya berat badan Mbak Ica kembali ideal lagi? Akan saya usahakan Mbak. Nah, untuk mengubah kebiasaannya makan Mbak Ica, yang pertama kita harus mengkonsumsi makanan seimbang. Apa sih itu makanan seimbang? Makanan seimbang itu makanan yang terdiri dari beberapa nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, dan mineral. Jadi untuk frekuensinya juga Mbak Ica bisa mengubah frekuensi makan 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan. Apa Mbak Ica sudah mengerti? Insya Allah saya mengerti Mbak. Alhamdulillah. Nah, apa Mbak Ica bisa nih mengubah makannya seperti yang saya contohkan tadi? Iya bisa Mbak. Jadi oke, di sini kita sepakat Mbak makannya teratur dengan frekuensi makan 3 kali makan utama dan 2 kali makanan selingan yang terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur dan buah. Apa Mbak Ica sanggup? Akan saya usahakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ica. Sekarang Mbak bisa mengulangi kesepakatan kita yang tadi, langkah untuk mendapatkan berat badan yang ideal Mbak. Makan teratur 3 kali makan utama, 2 Ya. kali selingan, terdiri dari makanan pokok, lauk, sayur, dan buah. Sudah bagus Mbak, berarti Mbak sudah mengerti semua yang saya jelaskan tadi. Saya ulangi lagi ya Mbak Ica harus makan makanan utama 3 kali dan 2 kali makanan selingan yang terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah, dan bisa menambahkan susu. Masih ada yang kurang jelas? Apakah Mbak Ica ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak Mbak, sudah jelas. Oh baik, jadi sesi konseling kita cukupkan sampai di sini. Semangat terus buat Mbak Ica biar bisa mencapai berat badan idealnya. Semangat Mbak Siap, Ica. iya, siap Mbak. Terima kasih Iya, atas waktu untuk dan pemantauan berat badannya Mbak Ica bisa menghubungi kontak saya, nanti saya akan kasih kontak saya ya Mbak ya. Iya, baik Mbak. Makasih. Nah, sama-sama. Terima kasih juga untuk hari ini kerjasamanya. Hati-hati di jalan ya Mbak ya. Mari Mbak. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mbak. Baik. Hati-hati ya Mbak Ica. Iya.